Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Wisarjana dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Matematika. Media pembelajaran yang saya ambil adalah software PPT. PT di sini saya buat PPT interaktif. Materi Teorema Pitagoras. Langsung saja kita klik mulai. Setelah klik mulai, terdapat beberapa menu. Yang pertama petunjuk, materi, dan contoh soal. Serta di contoh soal ada kesimpulan. Kita klik petunjuk terlebih dahulu cara menggunakannya. Yang pertama tadi klik tulisan mulai yang awal tadi. Yang kedua kita klik tombol materi dan contoh soal. Untuk yang selanjutnya, untuk ke halaman berikutnya, klik pesawat yang ada lingkaran coklat. Yang kedua, jika ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa klik panah yang ada lingkaran hijau. Jika ingin kembali ke awal, kita bisa klik home atau bentuk rumah. Yang ketiga, yang selanjutnya itu klik tanda silang atau bisa juga ada tanda silang di awal atau di akhir untuk keluar dari slide tersebut. Langsung di sini ada KD dan tujuan pembelajaran. Yang pertama KD ini memahami teorema Pitagoras melalui algebra, menggunakan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan berbagai masalah, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras. Dan tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik dapat membuktikan teorema Pitagoras. Peserta didik dapat menyatakan teorema Pitagoras dalam bentuk rumus. Siswa juga mampu mengaplikasikan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita klik menu untuk ke slide. Selanjutnya kita pilih materi. Nah, teorema Pitagoras. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Pitagoras. Pitagoras itu lahir di Pulau Samos, Ionia, di Yunani Selatan. Pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Peninggalan Pitagoras yang paling terkenal pada saat ini adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. 1000 tahun sebelum masa Pitagoras, orang-orang Yunani telah mengenal perhitungan ini. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pitagoras karena ia yang pertama kali orang pertama yang membuktikan secara matematis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teorema Pitagoras pengertiannya adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 3 bagian. Yang pertama, ada sisi siku-siku, ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, ada sisi miring yang bisa disebut juga hipotenusa. Selanjutnya, di sini ada pembuktian teorema Pitagoras yang pertama. Pembuktian Pitagoras ini, yang pertama ini menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi, yang dimana terdapat segitiga siku-siku yang identik. Terdapat 4 segitiga siku-siku yang identik, yang akan kita berubah menjadi segitiga besar. Segi 4 besar. Nah, menjadi ini sehingga di tengahnya terdapat persegi 4 yang di dalamnya terdapat C kuadrat. Lanjut. Sehingga kita dapatkan luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 dikali luas segitiga siku-siku. Yang di bawahnya sisi kali sisi sama dengan sisi kali sisi tambah 4 dikali setengah kali alis kali tinggi. Terus selanjutnya A tambah B sama dengan C kali C, itu sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah dikali A tambah B. Maka
kita dapat A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB dikurang 2AB. Sehingga didapat rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga kita dapat membuktikan. Sehingga dapat yang pembuktian pertama kita dapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti terbukti. Selanjutnya, jadi teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian teorema Pythagoras yang kedua. Pembuktian yang kedua ini, yang mana pembuktian ini disebut dengan pembuktian modern, yang lebih modern. Sama, terdapat segitiga siku-siku identik yang terdapat 4 yang akan kita buat persegi besar. Nah, sehingga didapat C kuadrat dan akan kita rubah menjadi seperti ini. Jadi pembuktiannya hampir sama dengan pembuktian pertama. Sehingga di persegi kecil kita dapat A kuadrat karena di situ terdapat A dan di bawahnya juga ini di sini A dan di sini juga A sehingga didapat A kuadrat. Dan persegi besarnya kita dapat B kuadrat. Kenapa? Karena di sini B dan di sini B, sehingga kita dapat simbol ke bawah ini didapat B kuadrat. Setelah seperti gambar di slide sebelumnya, maka kita dapatlah luas persegi yang sesudah sama dengan persegi sebelumnya, sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku sama dengan C kuadrat ditambah 4 luas segitiga siku-siku, sehingga didapat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi dengan pembuktian yang kedua tadi, maka kita dapat buktikan teorema Pythagoras ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Setelah itu kita memahami pembuktian teorema Pythagoras. Kita akan mencari bagaimana cara mencari panjang sisi segitiga siku-siku. Kita akan mencarinya langsung ke contoh. Kita ke home. Oke, kita klik contoh soal. Contoh, berapakah panjang sisi AB? Dan di sini dapat segitiga siku-siku A, B, C. AC panjangnya 8 cm, BC 6 cm. Panjang AB? Tidak tahu. Makanya kita akan menyelesaikannya dengan rumus yang pembuktian tadi, rumus yang kita cari tadi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga dapat diketahui AC panjangnya 8 cm, BC sama dengan 6 cm. Sehingga yang ditanya, AB berapa? Sehingga kita jawab, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 36. Hasilnya 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Seperti itu pembuktiannya. Seperti itu kita akan mencari panjang sisi AB, panjang sisi miringnya. Jika yang dicari bukan sisi miring, berarti tandanya dirubah menjadi min. Lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sekian dari saya. Oh, maaf. Cara pembuatan slide ini saya akan tunjukkan seperti ini.
Sebelumnya kita kembali ke home atau kita keluar dari slide ini, tekan tanda silang. Oke, sudah keluar. Saya akan mencontohkan cara membuatnya atau cara saya membuat slideshow tadi. Kita gunakan saja ya PPT yang tadi. Nah, PPT seperti ini kita bisa cari di internet, bisa kita download lalu kita edit. Setelah kita edit, kita akan membuat PPT interaktif. Jadi di sini kita cari dulu materi yang kita inginkan, terus kita ketik, kita cari gambar. Gambar itu ada kita cari gambar di link di icon.com itu ada seperti icon ini tanda silang, yang panah atau yang lain yang bisa kita gunakan di slideshow ini. Lalu setelah itu kita buat seperti ini, PPT interaktif, teorema Pythagoras. Setelah itu kita untuk membuatnya, kita kan mau klik ke slide selanjutnya kan, jadi ada klik mulai, kita terus buat ini klik mulai kan, terus kita ada kotaknya, jangan tulisannya kita apakan kotaknya. Setelah itu kita ke insert, setelah ke insert kita ke action. Nah, setelah ke action kita pilih pertama kan dia none, tulisannya pertama itu none kan, kita pilih hyperlink to. Nah, setelah ke hyperlink to kita pilih slide, di bawahnya custom show kita pilih slide. Nah, di sini kita bisa memilih mau ke slide berapa, kita akan memilih, kita pilih ke slide show. Oke, kita klik oke, di sini oke, dan ini oke. Terus sama dengan, dan ini tanda silang itu nanti yang terakhir sah. Lanjutnya ke menu nggak perlu kita buat action atau animasi apapun, kita yang perlu petunjuk, materi, dan contoh soal. Sama seperti tadi, kita buat klik kotaknya, bukan tulisannya, kita pilih insert, langsung ke action, kita pilih hyperlink to, kita pilih lagi, kita petunjuk ini mau kemana? Ke slide ketiga sama slide keempat. Lalu kita pilih slide dan kan di sini ada namanya petunjuk. Lalu kita klik oke, di sini udah nampak gambarnya. Oke. Begitu juga dengan yang ini. Materi, klik materi. Kotak materi bukan tulisannya ya. Klik action, hyperlink to. Kita kan ke materi, bukan ke KD atau tujuan atau ke petunjuk. Langsung kita cari slide. Langsung ke slide kelima. Itu teorema Pythagoras. Oke, begitu juga ini. Contoh soal itu slide keberapa sih? Kita bisa lihat di action, nanti bisa dilihat. Action, hyperlink to. Kita pilih slide. Saya pilih slide 14 karena seingat saya setelah seperti gambar slide sebelumnya itu saya ingat ada contoh soal. Atau juga bisa mungkin tergantung kita mau buat manual. Kalau membuat manual nanti di nama slide title-nya
Berarti ada slide 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalian ingat saja slide keberapakah soal, materi, atau petunjuk yang kalian buat. Seperti itu. Oke. Dan saya memilih icon-icon seperti ini biar memudahkan. Biar nanti kalau untuk tidak susah untuk masuk ke materi, langsung ke materi. Seperti yang tadi saya buat. Setelah itu kita buat icon seperti ini. Nah ini kan ada nih tanda panah dan tanda pesawat. Pesawat ini kita untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita bisa klik itu, icon itu. Kita pilih next slide, bukan slide lagi, next slide. Kalau untuk kembali kita pilih purpose slide. Untuk ini, untuk yang ini kita pilih purpose slide. Purpose slide. Oke. Seperti itu seterusnya. Kalau home, terserah kita mau ke menu atau ke awal. Ini saya buat action. Kita pilih slide, hyperlink itu kita pilih slide-nya. Slide, mau kita slide ke berapa? Slide kedua kah? Atau yang awal? Nah, oke. Selanjutnya, kalau buat ini sih manual ya, mudah. Bisa saya contohkan seperti ini. Kita pilih insert, kita pilih shapes. Nah, kita pilih mana segitiga siku-siku. Seperti ini. Terus buat kayak gini. Nah, terus buat tulisan di dalamnya atau di luarnya juga bisa. Setelah itu, kita beri animasi. Animasi apa bentuknya? Animasi ini, contohnya ini kan. Ini animasi, tapi kita mau banyak gitu. Kita preview, kita cari di sini. Nah, sini kan banyak. Sini kan banyak nih. More effect. Kita sesuka hati kita mau milihnya. Dia ada yang keluar, ini yang merah ini untuk keluar. Kalau ini yang untuk masuk kan. Tuh. Nah, ini kan ada yang saya buat nih. Yang ada tanda satu ini merupakan dari animasi yang saya buat. Tuh. Setelah ke materi akhir kan nggak ada tuh tanda pesawat kayak tadi. Maka kita klik home aja, klik home, maka home akan ke menu. Setelah itu kita ke contoh soal. Kalau kita klik contoh soal, kita akan ke contoh soal. Setelah ke contoh soal, pasti ada tanda ini yang saya buat. Nanti kita ke kesimpulan dan habis dari pembuatan ini. Oh, kalau misalnya untuk menyimpan, setelah kita edit semuanya, lalu kita simpan. Simpannya bukan simpan kayak biasa. Seperti ini. Pilih file, save as. Please slide go. Nama file kita yang akan kita buat itu mau slide go atau apa gitu kan. Terus kita save as tipe. Save as tipe kita pilih PowerPoint, kita pilih nih. PowerPoint show. Bukan PowerPoint presentation, bukan yang ini. Kita pilih ini. Maka kita langsung masuk ke bentuk yang seperti yang saya jelaskan materi tadi. Nah, kita save. Setelah itu, setelah ke save, ini tadi saya udah save kan? Setelah ke save, kita coba aja. Let's go ya. Kita coba presentasikan dari awal.
Kita dari sini aja ya, nggak perlu dari tadi. Apa nih? Pilih, oke. Home. Nah, kalau home lagi, kita ke awal. PPT interaktif materi teorema Pitagoras. Kita klik mulai. Kita petunjuk, ada materi, ada contoh soal. Itu. Seperti itu. Kita klik materi. Oke. Kita klik materi. Iya. Setelah kita buat action tadi pasti ada tanda beda kan, tandanya ada tanda panah. Kalau kita ke icon tadi yang ini, kita yang panah tadi berubah jadi tangan. Oke. Nah, seperti itu. Langsung silang. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua.